Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang integrasi ilmu dan agama serta aplikasi integrasi hadis terhadap ilmu alam dan sosial. Kelompok kami terdiri dari saya, Riri Salida, dan Putri Hana Khairunisa, dan Muhammad Iqbal Jamaluddin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian integrasi dan interkoneksi keilmuan. Integrasi keilmuan itu yaitu menyatukan atau menggabungkan integrasi keilmuan yang memberikan ruang lingkup pada aktivitas nalar manusia atau sekularisme dan juga menyediakan kelasan pada Tuhan dan wahyu-Nya. Sedangkan interkoneksi keilmuan yaitu merupakan suatu paradigma yang lahir untuk mempertemukan ilmu agama Islam dengan ilmu-ilmu umum dengan filsafat agama atau nas, ilmu yaitu alam dan sosial, dan falsafah etika sejatinya mempunyai nilai-nilai yang dapat dipertemukan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Putri Khairunisa. Baik, kita lanjut ke yang materi selanjutnya, yaitu sejarah kemunculan integrasi ilmu dan agama. Proses integrasi keilmuan merupakan sebuah proses panjang yang mana proses tersebut dilatar belakangi kekecewaan para intelektual Islam terkait dengan dikotomi keilmuan yang menjadikan umat Islam semakin terbelakang di jajaran umat di dunia. Adapun untuk memberikan gambaran terkait integrasi keilmuan, maka perlu dijelaskan runtutan proses integrasi keilmuan di dunia Islam, mulai dari gagasan islamisasi ilmu dan hal-hal yang dilakukan pemikir-pemikir di luar itu, serta pengaruhnya. Gagasan islamisasi ilmu pengetahuan di kalangan muslim lahir dari keyakinan dan ketidaknetralan ilmu. Sejak dahulu, ketika ilmu berkembang di sebuah wilayah, ilmu tersebut dibentuk berdasarkan nilai-nilai budaya, ideologis, dan agama yang dianut oleh para pemikir dan ilmuwan di wilayah itu. Muncullah Helenisasi ilmu, Kristenisasi ilmu, Islamisasi ilmu, dan juga Westernisasi ilmu yang mana itu adalah dari ilmuwan barat. Secara historis, gagasan islamisasi ilmu pengetahuan muncul sejak 4 dasawarsa yang lalu, pada saat diselenggarakan konferensi dunia yang pertama tentang pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977. Dalam konteks ini, islamisasi ilmu berarti mengislamkan atau melakukan penyucian terhadap ilmu pengetahuan non-muslim yang selama ini dikembangkan dan menjadi acuan dalam wacana pengembangan sistem pendidikan Islam agar diperoleh ilmu pengetahuan yang sesuai dengan agama Islam. Nah, dengan demikian, islamisasi itu sendiri berarti pembebasan ilmu dari segala penafsiran yang disandarkan atas ideologi sekuler serta dari makna dan ungkapan atau penjelasan sekuler. Islamisasi sains atau islamisasi ilmu juga berusaha membebaskan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, dan budaya yang bertentangan dengan doktrin Islam, serta dari belenggu paham sekuler yang memasuki pemikiran dan bahasa yang dipergunakan manusia. Islamisasi pengetahuan berusaha agar umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode dari Barat dengan mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid. Kesatuan pengetahuan atau integrasi ilmu berarti bahwa pengetahuan harus menuju kepada kebenaran yang satu. Kesatuan sejarah dan kesatuan hidup berarti hapusnya perbedaan antara ilmu yang syarat nilai dengan ilmu yang bebas nilai, dan juga harus mengabdi kepada umat dan manusia. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan selanjutnya dari kelompok kami, yakni tentang aplikasi integrasi hadis. Integrasi hadis pada umumnya diaplikasikan atau diintegrasikan kepada dua faham ilmu, yakni ilmu alam dan ilmu sosial atau biasa disebut dengan ilmu humaniora. Secara garis besar, para pengkaji hadis lebih banyak membawa integrasi hadis dengan ilmu sosial daripada ilmu alam. Selain dikarenakan ilmu alam membutuhkan kepakaran yang benar-benar mumpuni dibandingkan ilmu sosial, atau dengan kata lain, ilmu alam lebih sulit untuk dipelajari daripada ilmu sosial.
karakteristik hadis yang memang lebih banyak mengadopsi nuansa sosial bangsa Arab saat Nabi hidup turut menyumbang kuantitas banyaknya kajian yang lebih mengarah pada integrasi hadis dan ilmu sosial. Tidak bisa dimungkiri bahwa hadis Nabi pada dasarnya merupakan bagian dari pantulan sejarah bangsa Arab pada abad ke-7 Masehi. Penyebab lebih marak kajian hadis dengan ilmu sosial lainnya adalah karena integrasi hadis dan ilmu sosial merupakan persoalan yang urgent, yang penting, mengingat aplikasi hadis-hadis sosial dituntut secara langsung oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam khazanah keislaman modern muncul tokoh yang sukses membawa pendekatan ilmu alam dalam memahami hadis Nabi. Ia adalah Zaghlul Rohib Muhammad An-Najjar, seorang ahli geologi asal Mesir yang mencari relevansi antara berbagai macam hadis Nabi dan sains ilmu alam. Selanjutnya lanjut kepada integrasi hadis pada ilmu alam. Di sini kami memaparkan beberapa contoh saja, tidak semuanya. Yang pertama adalah hadis tentang jinten hitam. Manusia hidup di dunia ini pasti pernah mengalami sakit, dan yang menghilangkan sakit tersebut adalah obat. Tidak ada penyakit yang tidak memiliki penawarnya, sebagaimana hadis Nabi likulli dawain likulli mri'in dawa. Dalam setiap sesuatu pasti terdapat obatnya. Namun harus dipahami bahwa nyaris tidak pernah ada sebuah obat yang mampu mengobati semua jenis penyakit sekaligus. Kenyataan ini bertolak belakang dengan salah satu hadis yang memberikan keterangan bahwa jinten hitam, yakni atau dalam istilah Arabnya habatus sauda, merupakan obat dan segala macam penyakit, sebagaimana tertera berdasarkan hadis berikut. Inna hadhil habbati sauda shifaun min kulli da illa minas sam. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata kepada Abu Salamah dan Sa'id ibnu Musayyab bahwa Rasulullah bersabda, di dalam jinten hitam itu terdapat obat bagi semua penyakit kecuali kematian. Lanjut mengenai hadis tentang kurma. Kurma merupakan buah yang sangat terkenal dalam dunia Islam, terutama tatkala bulan puasa bergulir, karena ada hadis Nabi yang memerintahkan untuk berbuka puasa dengan mengkonsumsi buah kurma. Atau dalam hadis lain dikisahkan bahwa Nabi terbiasa makan rutop saat berbuka sebelum melaksanakan sholat, dan bila tidak ada maka beliau mengkonsumsi tamar. Hadis yang dibawakan dari Siti Aisyah adalah an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah baitun la tamrofi jiaun ahlu ya Aisyah baitun la tamrofi jiaun ahlu au jaa ahlu qalaha marrataini au thalathan. Artinya Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, rumah yang di dalamnya tidak ada kurma maka penghuninya akan lapar. Wahai Aisyah, rumah yang di dalamnya tidak ada kurma maka penghuninya akan lapar. Rasulullah mengucapkan sebanyak 2 atau 3 kali. Hadis riwayat Sahih Muslim. Dari hadis ini kita memahami bahwa kurma adalah buah yang sangat penting dan berkhasiat sangat banyak. Nabi saja sampai mengibaratkan jika sebuah rumah tidak ada kurma di dalamnya maka penghuninya akan merasa lapar. Itu berarti kurma memiliki khasiat yang sama halnya dengan makanan pokok di Indonesia, yaitu nasi. Lanjut ke hadis selanjutnya, hadis tentang lalat. Lalat merupakan hewan yang seringkali berada di tempat-tempat yang kotor, sehingga keberadaannya kurang disukai oleh manusia. Namun dalam hadis Nabi dipaparkan mengenai lalat yang membawa penyakit di salah satu sayap dan penawarnya di sayap satunya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda,
apabila seekor lalat jatuh di wadah minuman salah satu dari kalian, maka benamkanlah dan kemudian buanglah, karena sesungguhnya di salah satu sayapnya ada obat dan di sayap satunya lagi ada penyakit. Dari hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk apabila mereka menemukan lalat jatuh pada suatu minuman yang hendak mereka minum, maka Nabi menyuruh untuk sekalian dibenamkan, karena di dalam lalat tersebut terdapat racun dan juga terdapat penawarnya. Apabila racun langsung ditawar, langsung ada penawarnya, maka racun tersebut akan hilang. Lanjut beranjak kepada integrasi hadis pada ilmu sosial atau ilmu humaniora, yakni yang pertama hadis tentang masuk masjid menggunakan sandal. Di sini yakni hadis yang dibawakan Anas bin Malik. Ketika Abu Maslamah bertanya kepada Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi, karena beliau sudah mengikuti Nabi, belajar kepada Nabi, nyantri kepada Nabi dari kecil. Oleh karena itu Abu Maslamah bertanya, "Ya Anas, sa'altu Anas bin Malik, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli bersama sandalnya? Apakah Nabi sholat dengan memakai sandalnya?" Anas menjawab, "Ya." Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi memperbolehkan sholat memakai sandal. Akan tetapi kalau diterapkan dalam Indonesia, khususnya di Pulau Jawa atau pulau-pulau lainnya, nampaknya sholat dengan memakai sandal kurang etis. Ya memang boleh, tetapi pada hal-hal yang tertentu saja, misal saat kondisi darurat, jika tidak ada tempat untuk sholat lagi, ya maka sholat dengan memakai sandal diperbolehkan. Bukan hanya di sini saja sebenarnya, di sini juga ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang berkata, "Bainama Rasulullah halallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabi," yang panjang sekali, yang intinya Rasulullah memperbolehkan untuk sholat sekaligus memakai sandalnya. Lanjut kepada hadis tentang etika membuang hajat. Hadis yang dibawakan oleh Qala Abu Ayyub, yang mana artinya, apabila kalian ingin membuang hajat, jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Nah, di sini Nabi menuturkan bahwa tata krama atau tata cara membuang hajat itu juga ada etikanya. Nah, etikanya adalah ketika membuang hajat, kalian jangan menghadap kiblat dan juga jangan membelakanginya. Itu artinya berarti kalau di Indonesia kiblatnya menghadap ke barat agak ke kanan sedikit, ya maka Rasulullah melarang untuk menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Artinya jika kalau di Indonesia di barat, maka kita menghadap ke timur juga tidak boleh. Nah, tapi kenapa kok di hadis redaksinya akan tetapi justru seakan memerintahkan untuk menghadap arah barat dan arah timur? Ya, karena posisi Mekah pada saat itu adalah kiblatnya menghadap ke utara, ya.
utara, enggak, kiblatnya menghadap ke utara. Jadi jadi kalau pada zaman Rasulullah di Arab membuang hajat etikanya adalah tidak boleh menghadap utara ataupun selatan. Lanjut. Hadis yang terakhir dari contoh-contoh yang kami paparkan adalah hadis tentang arah kiblat. Kiblat berupa Ka'bah merupakan arah sholat yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Mengenai kiblat ini, terdapat sebuah hadis yang menceritakan tentang karakteristik arah kiblat, yakni ketika Nabi bersabda, ketika Nabi ditanyai oleh sahabat di manakah arah kiblat, yaitu ma bainal masyriq wal maghrib kiblah, yang mana artinya sesuatu antara timur dan barat adalah kiblat, yakni Ka'bah yang pada saat itu berada di kota Mekah. Ini mengindikasikan bahwa Ka'bah adalah terletak pada poros yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah dunia. Apabila hadis tentang kiblat dipahami secara tekstual, maka bisa mengakibatkan salah pemaknaan. Orang Indonesia misalnya secara geografis berada di timur Mekah, yang arah selatannya adalah kutub selatan dan bukan Ka'bah. Menghadap ke arah selatan bagi orang Indonesia dapat menimbulkan kontradiksi dengan ayat yang mewajibkan untuk menghadap kiblat. Oleh sebab itu, makna yang diaplikasikan dari hadis tersebut bagi warga Indonesia adalah arah antara utara dan selatan adalah kiblat, yakni arah barat. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, itu berarti dari saya, dan apabila ada kelebihan itu dari Allah. Kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih telah menyimak pemaparan presentasi dari kami. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.